Selamat pagi jemaat yang dikasihi di dalam Tuhan. Apa kabar pada pagi hari ini? Ya, harapan saya semua boleh baik, sehat, dan damai sejahtera Tuhan di dalam kita. Kita boleh mengucap syukur untuk hari ini, Minggu 30 Agustus, Minggu kelima tahun 2020. Sudah 8 bulan kita menjalani tahun 2020 ini. Kita boleh mengucap syukur kepada Tuhan atas pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan, kasih dan anugerah Tuhan, sehingga kita diberikan kesempatan boleh beribadah kembali. Saya ajak kita boleh mempersiapkan hati kita, pikiran kita, diri kita, keseluruhan, supaya kita boleh beribadah di hadapan Tuhan. Mari kita saudara, kita boleh mengambil waktu bersaat teduh. Tuhan berada dalam bait suci-Nya. Amin. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Baik, Bapak, Ibu, Saudara, saya ajak kita boleh bersama-sama memuji nama Tuhan. KPPK nomor 11, terpujilah nama Allah. Kita akan nyanyikan ayat 1-2, lalu musik, dan kita sambung ayat yang ketiga. Terpujilah nama Allah. Terpujilah nama Allah di tempat yang tinggi, yang utus Yesus ke dunia menebus manusia. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus penuh kuasa atas segalanya, duduk di atas tahtanya, disembah malaikat. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Nama Yesus sangat ajaib. Dialah Raja Damai yang memerintah segala bangsa sampai selama-lamanya. Kita nyanyikan ayat yang ketiga. Nama Yesus sangat ajaib,
Dia Raja damai yang memerintah segala bangsa sampai selamanya. Puji namanya, puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Puji namanya, puji namanya, puji muliakan namanya. Saudara, mari dengan sehati kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, segala puji syukur kami naikkan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan pimpinan Tuhan bagi kehidupan kami hari lepas hari. Kami bersyukur jikalau pada pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama untuk boleh beribadah. Tuhan, semua ini semata-mata karena anugerah Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mau menyerahkan seluruh keberadaan kami, seluruh hidup kami, hati kami, hanya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Kiranya Tuhan yang menguduskan dan menyucikan kami, bukan kami layak, tetapi karena Tuhanlah yang melayakkan kami untuk kami boleh datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan untuk setiap anak-anak Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Dimanapun mereka melayani, kiranya Tuhan yang memakai hidup mereka boleh menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati hamba-hambamu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman ini boleh menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan setiap anak-anak Tuhan ini. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami, berkati situasi bangsa kami, baik itu keamanan, ekonomi, semuanya Tuhan, kami serahkan sepenuhnya dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Di tengah-tengah kondisi pandemi saat ini yang sedang kami hadapi, kiranya Tuhan yang berbelas kasihan, Tuhan yang menolong memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami dan juga kepada setiap warga negara di Indonesia ini, untuk mereka boleh bersama-sama bergandengan tangan untuk semakin mempersempit daripada penyebaran COVID-19 ini. Tuhan, berikan kami hikmat daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga menyerahkan untuk seluruh kehidupan kami, bagi jemaat Tuhan, bagi gereja Tuhan, dimanapun Tuhan izinkan ada, semua ini Tuhan kami serahkan sepenuhnya dalam tangan dan pimpinan-Mu. Saudara-saudara kami yang sakit, mereka yang lemah tubuh, mereka yang tidak berdaya, mereka yang terbaring, penuh dengan kelemahan, kiranya Tuhan kuatkan, dan Tuhan juga yang memberikan kekuatan, dan Tuhan memberikan pemulihan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan sekali lagi kehidupan gereja, kehidupan kami, bangsa dan negara kami, semua situasi ini ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Biarlah semuanya ini boleh memuliakan nama Tuhan dan hidup kami semakin berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan sekali lagi ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu, apa yang bisa memberikan jaminan dalam hidup kita ini? Kekayaankah? Kesehatankah? Kepintarankah? Itu adalah sifatnya sementara. Tetapi Tuhan bisa memberikan satu jaminan yang kekal, jaminan mulia. Karena Tuhan telah menebus hidup kita. Dan kita boleh disebut sebagai anak-anak Allah. Saya undang kita boleh menyanyikan satu lagu Jaminan Mulia dari KPPK 199. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, dan 3. Jaminan mulia ku diberi,
karena Yesus milikku abadi. Aku warisnya, ku ditebus, karena dibasuh darah kudus. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku mau taat sepenuhnya, suka surgawi turun melimpah. Malaikat datang bawa berita, kasih karunia dari Bapa. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Aku serahkan diri penuh di dalam Tuhan, hatiku teduh sambil menyongsong kembalinya. Ku diliputi anugerahnya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Kami masyurkan, kami puji tentang Yesusku selamanya. Puji Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama akan membaca Alkitab yang adalah firman Tuhan. Mari kita boleh membuka Alkitab kita. Kita akan membaca dari Injil Yohanes, pasalnya yang ke-8, ayat 30 hingga 36. Yohanes 8 ayat 30-36. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara, kita akan ulangi ayatnya yang ke-36 bersama-sama. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Puji Tuhan, sejauh ini kita sudah membaca firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, kita akan bersama-sama menyanyikan memuji Tuhan kembali.
Jikalau Tuhan sudah memerdekakan hidup kita, sudah sepatutnya dan selayaknya kita boleh hidup bagi Dia. Satu lagu dari KPPK 212, Hidup Bagimu. Kita akan nyanyikan ayat 1, 2, lalu ada musik, dan kita sambung ayat yang ketiga. Hidup bagimu. Hidup bagimu, serahkan diriku, seluruh hidupku perkenankanmu, dan ku mau setia turut kehendakmu, memikul salib ikut Tuhanku. Oh Yesus Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku, sepanjang umur hidupku serahkan bagimu. Hidup bagimu yang disalibkan, mendamaikanku dengan Allahku, dan ku bersyukur Kau memanggilku. Ku serahkan semua ikut Tuhanku. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku, Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku, sepanjang umur hidupku ku serahkan bagimu. Hidup bagimu, semua milikku, segenap hatiku, muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, kan diberi hidup yang kekal. Kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Hidup bagimu, semua milikku, segenap hatiku muliakanmu. Ku rela tanggung segala derita, ku kan diberi hidup yang kekal. Oh Yesusku Tuhanku, ku serahkan diriku,
Kau rela disalibkan untuk menebusku, dan Engkaulah Tuhanku, tinggal di hatiku. Sepanjang umur hidupku kuserahkan bagimu. Sepanjang umur hidupku kuserahkan bagimu, Tuhanku. Saudara, kita akan bersama-sama akan mendengarkan khotbah firman Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh hambanya, penginjil Sumirya Fako. Satu tema yang akan dikhotbahkan adalah hidup yang dimerdekakan. Hidup yang dimerdekakan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita, diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Aku datang kepada Yesus. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Yesus Tuhan. Yesus, Yesus Tuhan. Mulia namamu, ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Namamu selama-lamanya. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Shalom. Kita bersyukur di pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali untuk boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari Bapak Ibu, sebelum kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya mengajak kita semuanya, kita tundukkan kepala, kita berdoa, kita boleh minta pimpinan Tuhan menolong setiap kita, supaya kita boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan bagi kita melalui kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur kepadamu di pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama untuk boleh merenungkan kebenaran daripada firman Tuhan. Tolong setiap kami ya Tuhan, kami terbatas di dalam menyampaikan, kami terbatas di dalam memahami, mengerti akan kebenaran firman-Mu ini. Untuk itu mampukan setiap kami Tuhan, biar Roh Kudus-Mu memampukan setiap kami untuk boleh memahami, untuk boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Bahkan biarlah Roh Kudus-Mu terus memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu ini. Biarlah firman-Mu ini Tuhan tidak berlalu begitu saja,
Tetapi firman-Mu ini tertanam di dalam kehidupan setiap kami. Terlebih lagi kami rindu Tuhan, firman-Mu ini dapat kami hidupi di dalam kehidupan kami, hari lepas hari, dapat berbuah di dalam keseharian kami, dan terlebih nama Tuhan boleh dimuliakan di dalamnya. Kami serahkan sekali lagi untuk jam pemberitaan firman Tuhan di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengajak kita untuk boleh membuka Alkitab kita di pagi hari ini. Mari kita merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Kita membaca dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. Saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita. Kebenaran yang memerdekakan. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang yang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, 'Kamu akan merdeka?' Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Sekali lagi saya bacakan ayat 36. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Sedemikian jauh kita boleh membaca kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini Bapak Ibu. Berbahagia setiap kita yang boleh membaca, terlebih lebih berbahagia lagi setiap kita yang boleh merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu tema yang boleh kita renungkan bersama-sama di pagi hari ini adalah hidup yang dimerdekakan. Hidup yang dimerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau bertanya, apa itu merdeka? Apa artinya merdeka? Kalau kita melihat dan kalau kita memperhatikan, bahkan saya yakin dan percaya sebagian besar setiap kita mengikuti acara 17 Agustus yang telah dilakukan oleh bangsa kita, bangsa Indonesia beberapa waktu yang lalu Bapak Ibu. Di mana tanggal 17 Agustus adalah tanggal di mana Indonesia dinyatakan merdeka. 17 Agustus tahun 45, Indonesia dinyatakan merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari penjajahan. Merdeka dari perbudakan, merdeka dari tindakan-tindakan bangsa asing, merdeka dari orang-orang yang mengekang dan orang-orang yang memperbudak bangsa Indonesia. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jadi apa itu merdeka Bapak Ibu? Merdeka berarti bebas. Bebas menentukan tindakan, bebas menentukan keputusan, bebas menentukan langkah yang akan diambil seperti apa ke depan. Merdeka berarti bisa berdiri sendiri di atas kaki sendiri. Merdeka berarti tidak terkena atau lepas daripada tuntutan. Merdeka berarti tidak terikat dengan apapun.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, 75 tahun bangsa kita, bangsa Indonesia sudah merasakan, sudah menikmati, dan sudah merdeka. Sudah bebas, sudah bisa berdiri sendiri, tidak terkena atau lepas dari tuntutan, dan tidak terikat dari apapun. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, itu adalah bangsa kita, bangsa Indonesia yang telah bebas, yang telah berdiri sendiri, yang tidak terkena atau lepas dari tuntutan, yang tidak terikat dari apapun. Namun pertanyaannya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita sebagai anak-anak Tuhan? Apakah kita sudah merdeka? Tentu pertanyaannya, merdeka dari apa? Tentunya Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Indonesia merdeka dari penjajahan, merdeka dari perbudakan, kita juga merdeka dari perbudakan, kita juga merdeka dari penjajahan. Tentunya perbudakan dan penjajahan daripada dosa. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, tidak ada satupun atau tidak ada seorang pun yang mau hidup di bawah penjajahan. Karena penjajahan berarti menguasai dan memerintah secara paksa. Di bawah penjajahan berarti berada di dalam kekuasaan secara paksa. Orang yang terjajah tidak memiliki kebebasan, tidak memiliki hak, tidak bisa mengekspresikan dirinya, perasaannya, tindakannya, perbuatannya. Karena kenapa? Semuanya dikekang oleh yang menjajah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, pertanyaannya sekali lagi saya katakan, saya tanyakan buat setiap kita. Sudahkah kita merdeka sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang selama ini mengaku sebagai orang Kristen? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, menjadi pertanyaan buat setiap kita. Bagaimana atau apa yang dimaksud dengan hidup yang dimerdekakan itu? Dan yang kedua, bagaimana supaya kita hidup sesuai dengan hidup yang sudah dimerdekakan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita kembali melihat di dalam Alkitab kita Bapak Ibu yang sudah kita bacakan bersama-sama tadi. Di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-30 sampai ayatnya yang ke-36. LAI memberi judul kebenaran yang memerdekakan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perikop ini tidak bisa dilepaskan atau tidak bisa terlepas dari perikop-perikop sebelumnya Bapak Ibu. Bagaimana ketika Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya bagi banyak orang. Bagaimana ketika Tuhan Yesus berkata, "Jikalau aku pergi, kamu nanti tidak akan bisa pergi ke sana di mana aku pergi. Aku tidak berasal daripada dunia ini." Tuhan Yesus menyatakan siapa dirinya. Tuhan Yesus menyatakan bahwa Dia bukan berasal daripada dunia ini. Kalau kita melihat perikop-perikop sebelumnya, Ia menyatakan siapa dirinya. Tuhan Yesus adalah terang di dalam dunia ini dan terang yang sesungguhnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus berhadapan dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat dan banyak orang mengenai perempuan berzina, bagaimana Tuhan Yesus menyatakan akan belas kasihan. Tuhan Yesus menyatakan kasih-Nya. Tuhan Yesus menyatakan pengampunan. Tuhan Yesus menyatakan keselamatan di sana. Di sana Tuhan menyatakan siapa dirinya bagi banyak orang. Tuhan menyatakan siapa dirinya bagi ahli-ahli Taurat, bagi banyak orang, bagi orang-orang Yahudi yang ada pada saat itu. Dan setelah Ia menyatakan semuanya itu, ayat yang ke-30 Ia katakan, setelah Yesus mengatakan semua itu, banyak orang yang percaya kepadanya.
Banyak orang yang percaya kepadanya. Berarti Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, selama ini orang yang mengikut Tuhan Yesus, orang yang mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, belum tentu dia adalah orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Karena di sini jelas sekali dikatakan, ketika Tuhan Yesus menyatakan semuanya itu siapa dirinya, banyak orang yang percaya kepadanya. Hidup yang dimerdekakan itu, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, yang pertama, tetap percaya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kita tahu, kalau kita melihat seluruh daripada perjanjian baru, kita tahu di sana kehidupan orang Farisi, kehidupan ahli-ahli Taurat, kehidupan orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus bagaimana. Mereka itu adalah orang yang tahu, mereka itu adalah orang yang pintar, mereka itu adalah orang-orang yang menguasai akan hukum Taurat, orang-orang yang tahu akan kebenaran. Kalau kita katakan orang-orang yang menguasai Alkitab, tetapi bukan berarti mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Makanya ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, orang yang selama ini mengikuti Tuhan Yesus, yang selalu mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, bukan berarti dia sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana dengan kehidupan kita, Bapak Ibu? Selama ini kita dengar firman Tuhan, selama ini kita baca tentang firman Tuhan, selama ini tetap kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita percaya sepenuhnya kepada Tuhan? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang percaya sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan menyatakan di dalam hal ini. Orang yang dimerdekakan itu, yang pertama, memiliki status yang baru sebagai murid Kristus. Memiliki status yang baru sebagai murid Kristus. Untuk itu ketika Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Kamu adalah benar-benar murid-Ku." Karena banyak orang yang mengikut Tuhan, belum tentu mereka sudah diselamatkan. Banyak orang yang mengikut Tuhan, belum tentu percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus, belum tentu membuka hati untuk Tuhan. Sama seperti orang Yahudi, orang Farisi, dan ahli-ahli Taurat. Mereka dekat dengan Tuhan, selalu mengikuti Tuhan, selalu berdebat dengan Tuhan, menguasai hukum Taurat dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak percaya kepada Tuhan. Mereka hanya sekedar tahu, namun tidak percaya kepada Tuhan. Mereka tidak benar-benar tinggal di dalam firman seperti apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Jikalau kamu memang benar-benar percaya, kamu benar-benar adalah murid-Ku, berarti kamu adalah orang-orang yang tinggal di dalam firman-Ku. Berarti di dalam kehidupan mereka masih belum mendapatkan kemerdekaan. Tapi jelas dikatakan di sini Bapak Ibu, orang-orang yang hidupnya sudah dimerdekakan oleh Kristus, mereka itu memiliki status yang baru sebagai murid Tuhan Yesus, sebagai murid Kristus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan,
Apa yang dikatakan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17 dikatakan, siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Memiliki status yang baru ketika sudah dimerdekakan oleh Kristus. Demikian di dalam bangsa Indonesia kita, Bapak Ibu. Ketika Indonesia menyatakan kemerdekaannya, 17 Agustus tahun 45, di sana Indonesia mendapatkan status yang baru sebagai negara yang merdeka. Sebagai negara yang sudah bebas, sebagai negara yang sudah berdiri di atas kakinya sendiri. Bagaimana dengan kita, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan? Bagaimana dengan status yang baru yang ada di dalam kehidupan kita? Apakah kita mengenakan status yang baru itu atau status yang lama? Sekali lagi saya katakan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Orang yang hidupnya sudah dimerdekakan oleh Kristus memiliki status yang baru, yaitu jadi murid Tuhan Yesus. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, dan hal yang kedua, hidup yang dimerdekakan adalah hidup di mana mereka mengetahui, mencintai, dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mengetahui, orang-orang yang mencintai, dan orang-orang yang hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Maka jelas dikatakan di sini ketika Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu tetap di dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu mengetahui kebenaran. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar tahu tentang firman Tuhan ini. Bukan hanya sekedar tahu, oh Mazmur pasal 23 itu bunyinya demikian. Mazmur 62 itu bunyinya demikian. Yohanes pasal 8 demikian bunyinya. Bukan hanya sekedar tahu Bapak Ibu, tetapi yang mencintai dan hidup di dalam kebenaran itu sendiri. Karena di dalam Yohanes pasalnya yang ke-14 dikatakan di sana Bapak Ibu, apa itu kebenaran? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kebenaran itu sendiri adalah pribadi Kristus itu sendiri. Makanya ketika orang-orang yang hidupnya sudah dimerdekakan adalah orang-orang yang bukan hanya sekedar tahu siapa itu Tuhan, tetapi adalah orang-orang yang mencintai, yang hidup di dalam kebenaran itu sendiri, yaitu di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Ketika kita memiliki status yang baru sebagai pengikut Kristus, sebagai orang-orang yang menjadi murid Tuhan, apakah kita sudah tetap hidup? Apakah kita sudah mencintai? Apakah kita sudah mengetahui, mengenal akan pribadi Kristus itu sendiri? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, seringkali saya sampaikan ketika saya menyampaikan firman Tuhan, pengenalan akan Kristus itu begitu penting Bapak Ibu. Kenapa? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana kita tahu apa yang Tuhan sukai di dalam kehidupan kita kalau kita tidak mengenal siapa Dia? Bagaimana aku bisa mengasihi Tuhan sepenuh hati saya? Saya aja gak kenal siapa Dia. Contohnya di dalam hal ini bagaimana saya bisa mengasihi Pak Bani
Saya tidak kenal itu siapa Pak Bani. Bagaimana saya mengenal Anda? Saya tidak kenal siapa Anda. Makanya di dalam hal ini Bapak Ibu, hidup yang sudah dimerdekakan itu bukan hanya sekedar Tuhan itu, Tuhan Yesus yang katanya mati di atas kayu salib, menyelamatkan saya, menyelamatkan orang berdosa, bangkit di antara orang mati, naik ke surga. Dan katanya, ya kita harus tetap percaya dan dia akan selalu beserta. Bukan hanya sekedar itu Bapak Ibu. Makanya di dalam hal ini Tuhan Yesus begitu tegas sekali mengatakan, ketika kamu menjadi muridku, kamu akan mengetahui kebenaran. Mengetahui siapa diri Kristus yang sebenarnya. Diri Kristus yang sebenarnya seperti yang ia katakan di dalam pasal yang ke-8 ini di dalam kitab Yohanes ini. Dia adalah terang hidup itu, terang dunia yang sesungguhnya. Dia adalah bukan berasal daripada dunia ini. Dia adalah jalan, dia adalah hidup itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ini penting sekali di dalam kehidupan kita bertanya sejauh mana kita mengenal Tuhan kita. Sejauh mana kita sudah mencintai Tuhan. Sejauh mana kita sudah hidup, benar-benar hidup di dalam Tuhan. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai kebenaran, selain daripada pribadi Kristus, zaman sekarang ini hal-hal mengenai kebenaran itu seolah-olah menjadi relatif Bapak Ibu. Benar kalau saya katakan benar, karena itu menurut saya. Salah, ya kalau saya katakan salah, karena memang itu pendapat saya. Namun Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran di dalam hal ini bukan hanya sekedar itu. Kebenaran di dalam hal ini pribadi Kristus sendiri, yang memang dia benar-benar adalah kebenaran. Bukan relatif, bukan salah satunya, tetapi satu-satunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, kalau Bapak Ibu masih ingat apa yang saya sampaikan di dalam kebaktian doa pagi minggu lalu, kita membahas tentang orang muda yang kaya. Bagaimana kehidupannya? Ia benar-benar rindu, datang mencari Tuhan. Datang bertanya soal hidup yang kekal. Begitu perfectnya. Bahkan ketika Tuhan Yesus berkata, kamu harus menaati seluruh hukum. Dan dia bertanya kepada Tuhan Yesus, hukum yang mana? Karena semua sudah saya lakukan. Saya tidak membunuh, saya tidak berzina, saya tidak mencuri, dan lain sebagainya. Saya menghormati orang tua saya. Jadi hukum yang mana? Karena semua sudah saya lakukan. Kelihatannya begitu perfect Bapak Ibu. Kelihatannya wow, bukankah itu yang diidam-idamkan banyak orang? Dia datang di hadapan Tuhan. Dia seorang yang kaya. Bahkan dikatakan di sana, dia seorang pemimpin. Datang mencari Tuhan, berlari untuk mendapatkan Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, bertanya tentang soal hidup yang kekal. Jarang orang bertanya tentang hidup yang kekal Bapak Ibu. Bertanya tentang soal rohani, yang hal-hal rohani saja. Begitu jarang. Tapi firman Tuhan menyatakan orang muda ini, masih muda, kaya raya, seorang pemimpin, mencari Tuhan, berlutut di hadapan Tuhan, mencari bagaimana mendapatkan hidup yang kekal. Namun disayangkan sekali, hidup yang kekal bukan menurut versinya Tuhan, tetapi hidup yang kekal yang ia maksud menurut versinya dia. Karena kenapa? Hartanya begitu banyak. Ketika Tuhan Yesus menyuruh, pergilah, jualah seluruh hartamu, bagi-bagikanlah bagi banyak orang, dan kembalilah ke sini, ikutlah aku. Apa yang terjadi? Ia pergi dengan hati yang bersedih, karena hartanya begitu banyak.
Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ia lebih mencintai apa yang ia miliki di dalam dunia ini daripada ia lebih mencintai Tuhan. Apa yang lebih kita cintai di dalam kehidupan ini, Bapak Ibu? Apakah kita mencintai apa yang kita miliki di dalam dunia ini? Atau kita mencintai Tuhan lebih daripada segalanya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya katakan, hidup yang dimerdekakan adalah hidup di mana ia mengetahui, mencintai, dan benar-benar hidup di dalam kebenaran itu. Tidak berubah-ubah. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam hal ini, Bapak Ibu, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah." Apa maksudnya, Bapak Ibu? Kita bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan. Kalau kita mengaku adalah orang Kristen, orang percaya, kita tinggal di dalam Tuhan. Kita benar-benar hidup yang benar di dalam Kristus. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, hidup yang dimerdekakan itu. Apa yang Tuhan Yesus katakan? Kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kebenaran itu yaitu pribadi Kristus. Itulah yang akan memerdekakan kamu. Itulah yang akan membebaskan kamu. Itulah yang akan menjadi yang berotoritas di dalam kehidupan kamu. Karena kebenaran itu yang akan memerdekakan setiap kita. Kemerdekaan yang sejati terdapat hanya di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Kemerdekaan yang sejati hanya kita dapat di dalam pribadi Kristus itu sendiri. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam hal ini, ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal ini, bukan di dalam konteks dia menyampaikan pada waktu itu karena orang-orang Yahudi berada di dalam penjajahan Romawi. Bukan dia berbicara tentang hal itu, Bapak Ibu. Mereka akan mendapatkan kemerdekaan, bebas dari penjajahan, bebas dari otoritas dari orang-orang Romawi. Bukan, tetapi ia berbicara mengenai kemerdekaan manusia dari belenggu dosa. Bagaimana orang-orang Yahudi tadi, mereka hanya sekedar mengenal, mereka hanya sekedar tahu tentang hukum Taurat, tahu tentang Yesus, bahwa Mesias nanti akan lahir ke dalam dunia. Dan Mesias yang ada di dalam pikiran mereka adalah Mesias yang akan menjadi pemimpin mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan orang Romawi. Di dalam hal ini ketika Tuhan Yesus berkata, kebenaran itu akan memerdekakan kamu, bukan berbicara mengenai penjajahan yang sedang mereka alami atau yang sedang terjadi di dalam kehidupan mereka. Lebih daripada itu Tuhan berkata, penjajahan yang sedang menjajah kehidupan kamu sekarang ini adalah dosa yang membelenggu kehidupanmu, yang memperbudak kehidupanmu, dan engkau menjadi hamba terhadap dosa. Makanya Tuhan Yesus berkata di ayatnya yang ke-16, jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Tuhan sudah memerdekakan kita melalui kematiannya di atas kayu salib. Tuhan sudah menebus setiap kita melalui darahnya yang tercurah di atas kayu salib. Dan orang Yahudi, banyak orang yang tidak menyadari akan hal ini dan yang tidak percaya akan hal ini. Karena kenapa? Bagaimana sih seorang pemimpin bisa mati, bisa disalibkan, dan darahnya itu bisa menebus setiap orang, bisa memerdekakan banyak orang? Tidak mungkin.
karena itu adalah pemikiran mereka. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, jikalau kita sudah benar-benar di dalam Kristus, hidup kita sudah dimerdekakan di dalam Kristus, Kristus itulah yang akan memerdekakan setiap kita. Ia rela mati di atas kayu salib untuk memerdekakan kita. Karena kenapa Bapak Ibu? Manusia, karena sudah ada natur dosa di dalam hidup manusia itu. Natur dosa itu membuat manusia tidak bisa lagi untuk tidak berbuat dosa. Tidak bisa lagi untuk tidak berbuat dosa. Kecenderungan manusia adalah berbuat dosa. Kecenderungan manusia hidup di dalam dosa. Karena dosa nikmat, karena dosa enak, karena dosa membuat kehidupan begitu bahagia. Tapi ingat Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, upah daripada dosa itu bukan hanya sekedar kematian ketika kita meninggalkan dunia ini, tetapi upah daripada dosa itu adalah kematian yang kekal. Yang terakhir, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana kita hidup sesuai dengan kehidupan yang sudah dimerdekakan oleh Kristus tadi. Hanya ada satu kuncinya Bapak Ibu. Kita menggunakan kemerdekaan itu atau kesempatan kemerdekaan itu bukan untuk berbuat dosa. Jangan kita gunakan kesempatan kemerdekaan itu untuk hidup lagi di dalam dosa. Tetapi mari kita gunakan kesempatan kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi, kita hidup, benar-benar hidup di dalam Kristus. Kalau kita melihat bangsa kita, bangsa Indonesia, 75 tahun sudah menikmati kemerdekaan. 75 tahun sudah merdeka dari penjajahan. Apakah kita benar-benar sudah merdeka dari penjajahan? Kalau kita melihat bangsa kita sendiri, masih banyak. Mungkin dari penjajahan orang asing, iya, kita sudah bebas. Tetapi bagaimana dengan diri kita? Keegoisan, keangkuhan, aku, kata aku dan aku. Kemiskinan dari pendidikan dan lain-lain. Apakah kita sudah benar-benar merdeka? Dan demikian juga di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Benarkah kita sudah benar-benar merdeka di dalam Tuhan? Kalau kita hidup sudah benar-benar dimerdekakan di dalam Tuhan, mari kita hidupi ketiga poin tadi Bapak Ibu. Memiliki status yang baru, bukan lagi hidup di dalam perbudakan dosa, tetapi kita hidup di dalam hidup yang baru, yaitu sebagai milik Kristus. Dan kita mengetahui, mencintai, dan hidup di dalam kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang sudah memerdekakan kita. Mari kita tundukkan kepala, kita bersyukur untuk firman Tuhan di pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami. Hamba-Mu terbatas di dalam menyampaikannya, dan setiap kami yang mendengarnya juga terbatas untuk memahami, untuk mengerti, untuk menyelami apa isi kebenaran firman-Mu ini. Tetapi biarlah Tuhan menolong kami, memampukan setiap kami, sehingga firman-Mu ini Tuhan, boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, kami bersyukur untuk hidup di mana kami hidup sudah dimerdekakan oleh Kristus melalui kematian-Mu di atas kayu salib, melalui darah-Mu yang tercurah menebus setiap kami. Dan biarlah hidup kami yang sudah dimerdekakan itu, kami benar-benar menghidupinya,
kami benar-benar menikmatinya. Hanya kami nikmati di dalam Kristus. Sehingga Tuhan, Engkau mendapati kami selalu, setiap saat, setiap waktu, hidup terus memuliakan Tuhan. Sekali lagi bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh Tuhan sampaikan bagi kami di pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini boleh menolong kita untuk boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Boleh menolong kita supaya kita tetap setia, kuat di dalam firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Saudara, saya ajak kita boleh mengingat kembali untuk ayat-ayat hafalan dalam minggu yang lalu. Apakah kita masih mengingatnya? Ya, boleh kita menyebutkannya bersama-sama. Ya, terambil dari Lukas pasal 15 ayat 32. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Lukas 15 ayat 32. Itulah ayat yang kita hafalkan dalam 1 minggu yang lalu. Lalu kita akan bersama-sama membaca ayat hafalan dalam 1 minggu ke depan ini, yaitu terambil dari Yohanes pasal 8 ayat 31b sampai 32. Yohanes 8 31b sampai 32. Saya akan membacakannya 2 kali. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yohanes 8 31b sampai 32. Itulah ayat hafalan kita untuk 1 minggu yang ke depan. Baik saudara, kita akan bersama-sama memberikan persembahan juga. Meskipun kita ibadah di rumah, tetap kita akan ingat boleh memberikan persembahan. Persembahan dapat diberikan baik itu secara transfer ke dalam rekening yang sudah ada, yang sudah diberikan. Baik, ada cara yang lain, saudara dapat pisahkan, dikumpulkan, dapat satu waktu, serahkan kepada gereja. Itu cara yang kedua. Kita akan menyanyi satu lagu. Sebelum kita nyanyi, saya akan bacakan satu ayat terlebih dahulu, yaitu dari 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sejak Yesus di hatiku. KPPK 256 kita akan nyanyikan ayat 1, 2. Lalu ada musik, kita akan nyanyikan ayat yang ketiga. Hidupku ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Jiwaku rindu pencerahan terangnya sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku takkan berjalan di tempat yang sesat sejak Yesus di hatiku. Meski banyak dosa namun Ia sucikan sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku.
sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Senangkah langkahku, ringanlah rangkaku, sejak Yesus di hatiku. Ku bersama Tuhan di kota yang mulia, sejak Yesus di hatiku. Hatiku senanglah, langkahku ringanlah, sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Bagai gelora ombak hatiku senanglah, sejak Yesus di hatiku. Baik saudara, saya undang kita boleh bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita berikan ini. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur bahwa Tuhan boleh merubah hidup dan hati kami sejak Yesus di dalam hati kami. Dan kami pun boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh memberikan persembahan karena Tuhan telah memberkati hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua. Dan persembahan ini adalah satu tanda ucapan terima kasih, rasa syukur kami kepadamu. Karena kebaikan Tuhan semua. Semua bagi Tuhan. Dari Tuhan dan bagi oleh Tuhan dan bagi kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah bersama-sama memberikan persembahan. Dan ada waktunya kita boleh bersama-sama, boleh mendengarkan warta. Saya persilakan kepada yang bertugas. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Sudah lama sekali kita tidak berjumpa. Apa kabar? Semoga kita semua selalu dalam kondisi sehat dan aman. Segenap majelis, badan pengurus dan hamba Tuhan mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah. Kiranya kita semua selalu semangat, selalu bersandar kepada Tuhan. Bagi jemaat yang ingin memerlukan pelayanan doa dan konseling, dapat menghubungi hamba Tuhan melalui telepon, gereja, ataupun handphone yang tertera di layar ini. Kemudian jadwal ibadah dapat dilihat ada sekolah minggu setiap hari Minggu jam 10.30, kemudian youth setiap hari Minggu jam 12, persekutuan wanita setiap hari Jumat jam 16, dan KDTM setiap hari Rabu jam 7 malam. Kemudian doa pagi setiap hari Sabtu jam 7 pagi. Kemudian kita akan bersama-sama mengadakan perjamuan Tuhan yang akan diadakan pada tanggal 6 September di rumah masing-masing. Jadi ini kita pengalaman pertama mengadakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Gimana caranya? Caranya nanti setiap jemaat bisa datang ke gereja, mengambil seperti ini ya, jadi ini steril gitu ya, jadi dibungkus satu-satu anggur dan roti, jadi diambil ke gereja. Tapi sebelum saudara mengambil, saudara bisa daftar melalui WhatsApp GSRI Sunter yang akan dibuka pendaftarannya mulai sudah dibuka pendaftarannya 1 minggu yang lalu ya. Jadi saudara bisa mendaftar di situ, kemudian mengambilnya ke gereja dengan Pak Soleh. Kemudian untuk jemaat yang lanjut usia dapat request atau minta untuk dikirim ke rumah masing-masing.
Mari kita mempersiapkan hati untuk ambil bagian dalam perjamuan Tuhan, mengenang kesengsaraan Tuhan di kayu salib. Jadi pada tanggal 6 September ini kita akan bersama-sama serempak mulai kebaktian jam 9 pagi, di mana kita akan melaksanakan perjamuan kudus ini bersama-sama. Jadi saudara diharapkan tidak melakukannya misalnya jam 5 sore, melakukannya tidak demikian ya. Jadi kita melakukan perjamuan kudus ini bersama-sama. Dan kita merenungkan bagaimana pengorbanan Tuhan di kayu salib untuk kita semua. Kemudian persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di warta. Laporan penerimaan persembahan dan perpuluhan sampai dengan tanggal 22 Agustus dapat dilihat di warta yang sudah dibagikan. Yang berulang tahun pada tanggal 24 sampai dengan 30 Agustus, tanggal 25 Agustus adalah Bapak Warsono, kemudian tanggal 28 Agustus Ibu Sumiati, tanggal 30 Agustus Ibu Heni Wijaya. Kemudian pokok-pokok doa dapat dibaca di slide ini, saudara-saudara dapat mendoakan. Demikian warta pada hari ini, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, seperti warta yang sudah dibagikan tadi, saudara ada beberapa hal yang perlu gereja mengingatkan kembali, seperti yang tadi sudah dikatakan bahwa saudara untuk minggu pertama di bulan September kita ada perjamuan Tuhan. Saudara mungkin ini baru pertama kali kita lakukan, tetapi saudara tidak mengurangi arti dan makna daripada perjamuan Tuhan ini, saudara. Nah, sekali lagi, saudara, kami menghimbau untuk kita boleh bersama-sama di jam yang sama, yaitu jam 9 pagi, yaitu waktu kita beribadah bersama-sama, maka kita boleh bergabung bersama-sama beribadah, dan sekaligus kita akan mengadakan perjamuan Tuhan, saudara. Kita mengingat kembali bagaimana kasih dan pengorbanan Kristus yang sudah mati bagi kita. Saudara, yang kedua, saudara, di tengah-tengah kondisi pandemi COVID-19 yang kita hadapi, saudara, bukan hanya segelintir orang, tetapi ini adalah bencana global yang terjadi, bukan hanya di Indonesia, tetapi di negara-negara lain, saudara. Nah, saudara, apa yang bisa gereja lakukan di tengah-tengah kondisi, di tengah-tengah pandemi seperti ini, saudara? Tentu banyak pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh jemaat-jemaat Tuhan. Tantangan, rintangan, saudara, gereja menyadari hal ini. Nah, oleh sebab itu, saudara, maka per awal daripada bulan September, saudara, kita akan bersama-sama untuk boleh berbagi, saudara, antara satu dengan yang lain. Kita akan berbagi bersama melalui sharing kelompok, dan juga kita boleh bertumbuh bersama di dalam pengenalan kita akan Tuhan. Nah, saudara, pastikan di awal bulan September nanti kita akan membentuk, saudara, kelompok-kelompok yang bisa kita bilang, baik itu kelompok kecil, apapun istilahnya itu, saudara. Tentu ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuannya yaitu supaya kita boleh memperhatikan antara satu dengan yang lain, kita boleh saling menguatkan, saudara, antara satu dengan yang lain. Kita boleh sharing bersama-sama, dan kita boleh bertumbuh bersama-sama. Kita boleh share dan kita boleh grow together bersama-sama. Nah, saudara, pastikan saudara boleh akan bergabung nanti dengan kelompok-kelompok yang sudah disusun. Nah, saudara, nanti saudara bisa di sana boleh berbagi bagaimana pengalaman-pengalaman saudara, bagaimana berkat-berkat Tuhan di tengah-tengah kondisi seperti ini yang boleh saudara rasakan dan boleh saudara alami dan boleh saudara bagikan kepada jemaat-jemaat yang bersama satu kelompok dengan saudara nantinya. Baik, saudara, kita akan sama-sama nanti memulai kelompok kecil kita. Kita akan bersama-sama share dan grow together bersama-sama di dalam kelompok kita masing-masing. Tuhan memberkati saudara. Saudara, itu beberapa penekanan warta pada pagi hari ini yang perlu saudara perhatikan, dan kita mari sama-sama kita boleh saling berbagi, saling memperhatikan, dan kita juga boleh saling mendoakan.
bersama-sama. Baik saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak kita untuk kita bersama-sama berdoa bagi saudara-saudara kita yang berulang tahun di minggu ini. Ada 3 saudara-saudari kita yang berulang tahun. Kita berdoa untuk Bapak Warsono, Ibu Sumiati, dan Ibu Heni yang berulang tahun di minggu ini. Mari saudara, kita buka suara, kita doakan mereka bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami mengingat untuk beberapa saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini. Ada Bapak Warsono Prawiro, ada Ibu Sumiati, dan ada Ibu Heni Wijaya. Kami menyerahkan ketiga saudara-saudara kami ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih untuk pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan ketiga saudara-saudari kami. Kami serahkan keluarga mereka, kami serahkan segala usaha pekerjaan, pergumulan yang mereka hadapi. Kiranya Tuhan yang bukakan jalan, apapun yang menjadi tantangan pergumulan mereka. Kami percaya Tuhan yang akan memimpin dan menyertai mereka senantiasa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, syukur kami. Kami serahkan mereka ke dalam tangan dan pimpinan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Baik saudara, mari kita bersama-sama kita naikkan pujian doksologi. Dan kemudian kita akan terima berkat dari Tuhan. Bagi Bapa, Anak, dan Roh, puji, hormat, dan mulia, dulu, sekarang, tak berubah, hingga selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, arahkanlah hidupmu dan biarlah kebenaran firman Tuhan yang sudah kita dengar, biarlah firman ini boleh menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi rema di dalam perjalanan kehidupan kita, dan boleh kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai saat ini, sampai Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Baik saudara, ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Silakan saat teduh. Tuhan memberkati.